Hai semua, kali ini kita akan coba mereview salah satu kei car tradisi Jepang, yaitu Suzuki Wagon R Limited tahun 2009. Jadi sejak tahun 1993, perusahaan mobil pabrikan Jepang Suzuki telah memproduksi mobil Wagon R. Nah, untuk Wagon R itu sendiri itu sudah memasuki generasi ke-6. Untuk generasi pertamanya itu sejak tahun 1993 sampai 2008, dan mobil yang ada di depan kita ini sendiri itu mobil generasi kedua yang lahir pada tahun 2009. Sejak tahun 2003, Suzuki Wagon R telah mendominasi rekor sebagai kendaraan kei dengan penjualan tertinggi di Jepang. Dan di tahun 2010, Suzuki telah menjual sekitar 5 juta unit untuk Wagon R. Mantap! Langsung saja kita bahas mobilnya. Untuk bagian depan sendiri itu ada grill 3 baris dengan emblem Suzuki di tengah. Simple sekali memang desainnya ini. Lalu di bawah ini kita lihat ada plat nomor berwarna kuning, itu mencirikan bahwa mobil ini adalah mobil kei car, berbeda dengan mobil Fuso Jidosa yang berwarna putih. Nah, untuk bannya itu sendiri itu velgnya menggunakan ring 14 dan ukuran bannya itu sendiri 155 per 65 untuk ban standar yang dipakai untuk Wagon R. Nah, untuk di depan ini udah menggunakan rem cakram. Nanti sementara untuk yang di belakang itu masih menggunakan tromol. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian ban belakangnya, sama ya dengan ring 14 dan ukuran ban 155 per 65. Dan kalau mau dimodifikasi dengan velg yang lebih besar mungkin masih cocok ya. Dan untuk mobil ini sendiri sudah dilengkapi dengan security alarm. Nah, tertempel stikernya di sini. Jadi cukup aman ya. Dan untuk spionnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan lampu sen di pinggirnya ini dan sudah menggunakan sistem electric mirror ya. Jadi sudah retract juga. Nah, untuk di pegangan pintu sebelah kanan, sebelah kiri itu dilengkapi dengan tombol buka dan tombol lock untuk kuncinya. Jadi tinggal tekan tombol itu. Nah, di belakang juga ada tombol yang sama untuk membuka kunci dan menutup kuncinya. Dan di sebelah kiri bawah ini ada tangki buat isi bensinnya. Oke, kita langsung lihat bagian dalamnya seperti apa. Kita masuk lewat pintu sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti ini untuk bagian interior dari Suzuki Wagon R Limited tahun 2009. Ya, cukup simple ya untuk bagian dalamnya itu sendiri. Untuk bagian seatnya cukup simple, tidak ada tombol apapun. Hanya ada emblem Suzuki di bagian tengah dan tulisan airbag di bagian bawahnya. Mobil ini sendiri sudah dilengkapi dengan start top engine button. Ada tombol kosong di sini, juga ada pengaturan buat lampu depan. Ada lubang AC di bagian atas. Nah, untuk bagian pintu sendiri di sebelah atas ada bagian buka tutup buat kuncinya. Ada juga buat pengaturan spion, retract, ada lock window, juga ada pengaturan power window. Untuk bagian depan dan belakang dan auto untuk depan sebelah kanan ada tempat penyimpanan kecil di bagian atas dan di bawah ini. Cukuplah untuk menyimpan kertas-kertas kecil. Lalu ada speaker sebelah kirinya. Nah, untuk bagian kursi sebelah kanan ini ada pengaturan buat reclining, dan juga di sebelah kanannya ada pengaturan buat naik turunkan kursinya ini. Dan untuk buka tank bensin itu ada di bagian bawahnya sebelah kanan ini. Lalu untuk buka kap mesin ada sebelah kanan tadi. Dan untuk bagian bawahnya ini ada 3 pedal, yaitu sebelah kanan untuk gas, tengah untuk rem, dan untuk sebelah kiri ini untuk parking brake atau rem ketika parkir. Seperti ini untuk bagian bawahnya. Nah, lalu di atas tadi kita lupa, sebelah sini ada
bagian untuk cup holder. Dan untuk speedometernya tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kiri bagian bawah ini ada handle buat persnelingnya ya. Di sini ada tulisan P, R, N, D, dan L. Dan uniknya seperti di Honda Freed, di persneling ini ada tombol kecil. Nah, fungsinya ini untuk masuk ke mode S atau mode sport ya. Jadi ketika kita pencet tombol kecil ini, maka indikatornya di speedometernya itu akan berubah jadi mode S. Ya, sedikit bisa menambah kecepatan. Di sini ada tombol hazard, juga ada head unitnya. Sebenarnya standarnya bukan seperti ini ya, tapi sudah diganti dengan head unit yang ya sebenarnya masih biasa juga. Dan ini untuk bagian AC-nya sudah digital dan dilengkapi dengan rear defogger. Juga AC ini dilengkapi dengan heater, jadi bisa untuk pemanas ruangan yang biasanya digunakan ketika musim dingin. Nah, di sebelah tengah-tengahnya ini ada lubang AC kiri kanan, juga ada tempat penyimpanan sebelah kiri atas, dan penyimpanan terbuka di bagian bawahnya ini cukup lumayan luas. Dan di bawahnya lagi ada box penyimpanan seperti ini, lumayan banyak ya untuk penyimpanannya. Dan sebelah kiri ini ada cup holder, di atasnya itu ada lubang AC juga. Dan untuk pintu sebelah kiri ini cukup simple, ada tempat penyimpanan kecil, tombol power window, dan tempat penyimpan kecil lagi sebelah kiri, dan speaker sebelah kiri bagian bawah. Nah, untuk kursinya sebelah kiri seperti ini. Dan untuk headrestnya ini bisa dinaik turunkan, dan juga kursinya ini bisa dimaju mundurkan. Nah, seperti ini ketika dimundurkan, mentok paling mundur jaraknya sekitar 1 jengkal dari jok bagian sebelah kanan. Dan di sebelah kiri pengemudi ini dilengkapi dengan armrest ya, jadi cukup lumayan nyaman ketika mengemudi jarak jauh. Sorry, kita kelupaan untuk bagian seat beltnya. Nah, jadi seat beltnya ini seperti ini, bisa dinaik turunkan. Caranya gampang, tinggal ditekan bagian atasnya, lalu diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan postur tubuh kita nyamannya seperti apa. Oke, langsung kita menuju ke bagian belakang. Dan untuk bagian belakang kali ini di pintu sebelah kanan, di sini ada handle pintunya, ada tombol kunci, power window, ada cup holder di bawah, ada yang kecil sebelah kanannya ini. Ya, cukuplah untuk botol kecil, dan untuk botol yang besar sebelah kirinya. Lalu di sini ini ada aksesoris ya, untuk penyimpanan tisu. Ya, ini tidak termasuk bawaan. Lalu di sini juga dilengkapi dengan seat belt, dan dilengkapi dengan headrest juga tadi ya. Ada lampu baca juga di sebelah atasnya, dan di sebelah kiri itu ada pegangan pintu. Di sebelah depan juga ada pegangan pintu. Lalu di sini juga tadi lupa ada lampu baca ya. Dan juga ada tempat penyimpanan buat kacamata di bagian depannya atau di sebelah bawahnya ini. Nah, sebelah ini ya. Kita buka. Nah, di sini ada subwoofer dilengkapi dengan cermin. Dan sebelah kiri pun sama ya. Subwoofernya dilengkapi dengan cermin juga. Nah, kira-kira seperti ini penampakan bagian depan dari mobil ini. Dan pintu sebelah kiri sama dengan pintu sebelah kanan ya.
Jenisnya seperti ini, dilengkapi dengan speaker di bagian kiri bawah. Dan untuk headrestnya ini bisa dinaik turunkan ya, sama dengan headrest yang ada di kursi bagian depan. Nah, untuk mobil kei car ini sendiri, seperti yang sudah pernah saya jelaskan, mobil ini hanya diperuntukkan untuk 4 orang penumpang ya. Jadi 1 supir dan 3 penumpang. Tidak boleh lebih. Kalau misalkan mobil kei car seperti ini dipakai oleh 5 orang misalnya, maka akan kena tilang sama polisi di Jepang. Nah, dari belakang seperti ini, dia bagasinya cukup luas, ya cukuplah untuk menampung 2 koper ukuran sedang. Dan kalau masih butuh ruang yang lebih luas, maka si jok yang belakang ini bisa diturunkan ke depan. Dan kalau ingin lebih luas lagi, maka bisa diturunkan kedua-duanya seperti ini. Cukuplah untuk menampung mesin cuci misalnya, sebelah lipat dan lain-lain. Kira-kira seperti ini buat review. Nah, dan ini tampilan dari mesin 3 silinder 600 cc yang bisa menghasilkan tenaga 64 PS atau 47 kW ya. Ya lumayan lah untuk sehari-hari, untuk berangkat kerja misalnya, dan untuk main juga masih oke lah, karena mobil ini tampilannya keren juga ya. Dan di Jepang sendiri, mobil ini bekasnya itu dihargai dengan harga sekitar 30-35 mang yen ya, untuk mobil dengan kondisi yang masih bagus, dengan kilometer yang masih rendah. Ya kalau dikurskan ke Indonesia mungkin sekitar 30-40 jutaan ya, untuk mobil seperti ini. Gimana semuanya? Dengan harga segini bisa dapat mobil seperti ini? Worth it atau tidak? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!